Selamat pagi ibu-ibu semua, apa kabarnya? Yang pastinya Tuhan selalu melindungi kita. Itu karena Tuhan Yesus sangat baik. Dia begitu mengasihi kita semua. Dan pagi hari ini melalui kabar sukacita dari Komisi Wanita GPDI Mahanaim Bandung, bersama-sama kembali kita akan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang senantiasa kita terima. Kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita akan selalu menaikkan di dalam doa kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat luar biasa. Engkau begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan memulaikan persekutuan kami dengan Engkau. Kami mau memberikan hati kami Bapa, selagi Tuhan memberikan kesempatan, biarlah kami senantiasa mau mendekat kepadamu, sebab kami yakin Tuhan, hanya di dekat-Mu Bapa, selalu ada kekuatan dan ketenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui persekutuan pada pagi hari ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh selalu merasakan Engkau baik dan selalu ada kekuatan yang baru. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama ibu-ibu yang ada dimanapun berada, kita akan terus yakini bahwa kuasa Roh Kudus yang sudah kita terima, kita akan semakin lebih lagi, dalam lagi, untuk kita boleh selalu dikuatkan dan dibaharui dalam Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, bahkan di hati kita. Haleluya.
selalu membangkitkan iman kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya Bapa, hanya Engkau yang ada di dalam hati kami, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Yesus yang selalu menjadi sumber kekuatan, sumber kemenangan bagi kami, khususnya wanita-wanita-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya Tuhan, hanya Engkau Bapa. Tiada yang lain selain Engkau Yesus, yang terindah, yang berguna di dalam kehidupan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sungguh hanya Kau Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Allah Bapa kami yang di dalam surga Tuhan, kami boleh mengucapkan syukur Tuhan kalau pada pagi ini Tuhan kami sudah menaikkan puji-pujian Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh membawa dupa harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadi berkat untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada saatnya ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi lema di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun kita yang hari ini boleh ada bersama-sama untuk menikmati setiap kabar sukacita pagi ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Terlebih kehidupan kita yang selalu rindu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka hati kita, siapkan hati kita untuk menerima lawatan yang indah dalam setiap pembacaan perenungan firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, kabar sukacita pagi ini saya ambil tema dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, semua karena kasih dan berkat Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Firman Tuhan begitu jelas memberikan satu pengertian kepada kita bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan kita juga mau dipimpin, mau dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menyadari tanpa kuasa dari Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk melalui setiap kehidupan ini. Banyak hal yang kita hadapi, tentu kita sangat membutuhkan pimpinan dari kuasa Roh Kudus ini. Dipimpin oleh kuasa Roh Kudus ini berarti hidup kita selalu ada dalam pergerakan. Ya, walaupun sepertinya kita dalam keadaan diam, dalam keadaan duduk, tetapi dunia ini tetap berputar, waktu tetap berjalan. Nah, demikian kehidupan kita terus berlalu, terus berputar. Ya, lewat setiap menit, setiap jam, setiap hari. Dan kita hadapi, mungkin hari ini berbeda dengan besok yang harus kita hadapi. Keadaan begitu cepat sekali berubah. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Kita teringat di dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun ada di padang gurun. Mereka disertai oleh Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17, mari kita lihat ayat-ayat ini. Satu contoh dalam perjalanan bangsa Israel menjadi perjalanan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan bukan berarti tidak mengizinkan bangsa Israel ini ketika keluar dari tanah Mesir untuk mencapai ke tanah Kanaan dengan hanya waktu yang singkat. Tidak harus memutari padang gurun, tetapi dengan seizin Tuhan, sekehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, bangsa yang besar ini yang keluar dari tanah Mesir, berjuta-juta orang, mereka harus berputar dan memakan waktu 40 tahun. Tentu hal ini bukan perjalanan yang biasa. Musa sebagai pemimpin pasti tidak akan sanggup menghadapi bangsa Israel ini. Ya, bahkan kenapa salah satu alasan kenapa Tuhan membawa bangsa ini berputar, karena Tuhan tidak mau mereka menyesali ketika mereka mungkin harus berhadapan dengan orang Filistin, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan segala macam tantangan yang akan terjadi. Jangan sampai mereka ingin kembali ke Mesir. Oleh sebab itu Tuhan izinkan perjalanan mereka berputar. Tapi kalau kita simak ayat-ayat ini sungguh luar biasa. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-21 kita akan baca. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa yang besar ini, bagaimana Tuhan begitu melindungi bangsa Israel ini, sehingga Tuhan tidak biarkan. Tuhan tetap pimpin perjalanan mereka
Bahkan Tuhan nyatakan satu hal yang sangat nyata bagi mereka. Sehingga ketika mereka berjalan siang hari, padang gurun sangat panas, mereka tidak merasa kepanasan. Begitu juga dengan malam hari, cuaca yang begitu dingin di padang gurun ini, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api yang menerangi mereka, tidak dalam kegelapan. Sungguh luar biasa. Inilah satu hal yang sangat nyata bagaimana Tuhan begitu mengasihi umat-umatnya. Dia memberikan tuntunan, pimpinan, walaupun bangsa ini harus melalui perjalanan yang mungkin sangat melelahkan, yang mungkin banyak hal yang mereka jumpai sampai mereka dikatakan bangsa yang tegak tengkuk, banyak perdebatan yang mereka alami. Tapi Tuhan boleh senantiasa memimpin bangsa ini dengan kehadiran tiang awan dan tiang api. Sungguh luar biasa. Kehidupan kita juga mungkin hari-hari ini sepertinya pimpinan Tuhan, pimpinan kuasa Roh Kudus itu sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita rindukan. Karena memang kadang Tuhan menuntun langkah kita dengan cara arah yang sulit kita mengerti. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi, Tuhan melatih iman mereka untuk menerima pimpinan daripada Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kita, ibu-ibu yang diberkati siapapun kita pagi hari ini. Mari sadari bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Kita sudah dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus itu. Artinya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan kita kemenangan. Roh Kudus yang sudah memberikan kita kekuatan, penghiburan. Karena kita sudah dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah kehidupan kita juga mau terus dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, sekalipun dibawa kepada hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti. Amin. Satu hal yang sungguh indah ketika ada satu perkataan dari hamba Tuhan, dari seorang penginjil yang hebat yang bernama D.L. Moody, seorang pengkhotbah. Bagaimana saya membaca biografinya, penginjil ini Tuhan izinkan di usia yang masih remaja sudah kehilangan orang tuanya. Akhirnya dia harus bekerja kepada pamannya, membantu untuk membuat sepatu, menjaga toko sepatu. Dan dengan syarat kalau D.L. Moody ini bekerja kepada pamannya harus ke gereja, harus beribadah. Akhirnya D.L. Moody ini bekerja kepada pamannya dan dia beribadah. Melalui guru-guru sekolah minggu yang membimbingnya, terjadilah pertobatan pada D.L. Moody ini. Sehingga D.L. Moody ini mendapatkan satu panggilan Tuhan. Dia meninggalkan usaha sepatunya, sepatu bootnya. Kemudian dia benar-benar menyerahkan secara full time kehidupannya untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pakai menjadi penginjil yang luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa, mengadakan kebangunan-kebangunan rohani. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Ada satu perkataan yang sungguh luar biasa. D.L. Moody katakan, saya hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa bila saya tidak mempunyai kuasa Roh Kudus untuk menolong saya bekerja baginya, lebih baik saya mati daripada menjalani hidup seperti itu. Jadi ini satu ungkapan dari seorang penginjil yang hebat, pengkhotbah yang hebat. Bagaimana dia menyadari bahwa kehebatannya dia, kemampuannya dia hanya dikarenakan oleh kuasa Roh Kudus yang memimpinnya. Puji Tuhan. Banyak mungkin di antara kita yang hari-hari ini terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, terlalu mengandalkan apa yang kita miliki, harta, kekayaan, jabatan, sehingga rasanya peranan pimpinan kuasa Roh Kudus kita sudah diabaikan, kita sudah tidak pedulikan. Nah, inilah salah satu tanda
Bagaimana kuasa Roh Kudus itu tidak ada memimpin kita ketika hidup kita hanya berpusat kepada diri sendiri. Kita hanya mengandalkan keberadaan kita sendiri. Kita tidak mau melibatkan Tuhan. Kita tidak mau melibatkan Roh Kudus di dalam setiap, mungkin ada hal yang harus kita kerjakan, atau mungkin ada hal yang harus kita capai. Seringkali kita berusaha dengan tenaga kita sendiri. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, di kesempatan yang indah ini, melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita mau tetap ada di dalam pimpinan dari Roh Kudus. Amin. Salah satu contoh tadi bahwa ketika tidak ada di dalam pimpinan Roh Kudus, kita mementingkan diri sendiri. Kita juga tidak setia kepada Allah. Kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, tetapi kita hidup dalam kedagingan yang memang lebih kuat, yang memang bertentangan dengan keinginan, berlawanan dengan keinginan roh kita. Kita hidup di dalamnya. Terlebih di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 dikatakan bunyi firman Tuhan, bahwa ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Seringkali ini yang kita lakukan. Ibu-ibu mungkin tidak menyadari arti mendukakan Roh Kudus ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ membuat Roh Kudus menjadi sedih. Bagaimana perasaan sedih, sepertinya kecewa, didukakan karena hidup kita menurut kehendak kita tidak berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan 6 hal yang sifat-sifat yang mendukakan Roh Kudus. Ada kepahitan. Dan kepahitan berarti kita memelihara sakit hati kita. Kita tidak mau melepaskan pengampunan. Hati-hati ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita mau belajar melalui firman Tuhan ini. Kita tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah dimateraikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita pelihara sakit hati kita. Mulai lepaskan pengampunan. Kemudian dikatakan di sini kegeraman, ya, kemarahan, pertikaian. Sepertinya pengennya ribut terus, ya. Sedangkan kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Demikian pula segala kejahatan. Biarlah kita tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Tetapi di ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Di hari ini Roh Kudus boleh memimpin kita, menguasai kehidupan kita. Buang segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang dapat mendukakan Roh Kudus. Tetapi biarlah kita pelihara kasih yang terus kita mau lakukan. Kita pelihara terus mengampuni kepada siapapun yang sudah menyakiti kita. Dan biarlah kita hidup, saya yakin ketika Roh Kudus memimpin kita, pasti hidup kita ada di dalam jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, mari relakan diri kita, buka hati kita, supaya Roh Kudus benar-benar memimpin kehidupan kita semuanya. Bagaimana kehidupan kita ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus? Di situ ada satu ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan, seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mungkin ketika segalanya sulit, segalanya
berat, segalanya susah, tetapi kita bawa hidup kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Arti mengucap syukur itu adalah kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Memang sulit ketika hal yang berat menimpa kita. Beberapa hari kemarin ada kedukaan yang boleh keluarga kami alami. Keponakan yang masih 19 tahun Tuhan izinkan untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Secara manusia sangat berat, sangat sedih, sangat terpukul. Tapi ketika saya belajar bahwa semua kita ada atas kedaulatan Tuhan, itu terjadi semua karena kehendak Tuhan. Kita tidak berkuasa apapun kepada diri kita sendiri. Puji Tuhan, Roh Kudus boleh memberikan kekuatan baik kepada saya, kepada keluarga kami, kepada orang tua dari anak ini, sehingga tetap kita boleh terus melangkah maju, melakukan setiap aktivitas kita. Bahkan saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik. Tuhan begitu luar biasa, sehingga ada ucapan syukur yang boleh terus keluar dari dalam mulut kami sebagai pujian kepada Tuhan. Dan biarlah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu juga tandanya yang kedua. Tadi yang pertama ucapan syukur, yang kedua selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, selalu rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang betul, firman yang benar, yang memimpin kita. Ya, di dalam Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Amin. Biarlah firman Tuhan terus menerangi kehidupan kita, memimpin langkah hidup kita. Dan yang ketiga, benar-benar ada buah-buah Roh Kudus yang kita hasilkan. Kita sudah belajar mengenai 9 buah roh. Biarlah itu benar-benar kita lakukan. Mungkin sulit, memang ya, ketika kita harus berbuat kasih, ketika tetap harus ada sukacita, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada perbuatan baik, ada penguasaan diri. Mungkin hal itu sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi biarlah ini menjadi satu tanda bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita boleh menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga kita menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang menjadi tujuan kita, menjadi goalnya dalam kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu kita mau terus disempurnakan seperti Bapa di surga. Di dalam Matius pasal yang kelima, kita lihat ayat ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat tebusannya, orang yang percaya, pengikut Yesus, murid Yesus, untuk memiliki kehidupan yang sempurna. Kita semua menuju kepada kesempurnaan seperti Bapa di surga. Amin. Tentu bukan dengan kuat dan hebatnya kita, tetapi kita minta dengan segala kerendahan hati. Roh Kudus itu boleh memimpin kita. Karena kita yakin, kita percaya kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Mungkin kita masih ada di dalam dunia ini, tetapi kita tidak larut terbawa dengan keadaan kondisi dunia ini. Tetapi kita mau tampil dengan berbeda karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Inilah yang harus kita lakukan. Mari, biarlah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dia pribadi yang lembut, dia pribadi yang suci, dia pribadi yang sangat luar biasa. Biarlah kita semua selalu membawakan kehidupan kita rindu untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Dan yakin Roh Kudus yang akan memampukan kita semua.
sehingga kita boleh melawan setiap godaan, cobaan yang ditawarkan oleh dunia ini, karena kita memiliki kuasa dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami semua ini boleh benar-benar menghasilkan buah-buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini, siapapun kita, ibu-ibu dimanapun berada, yang ada dimanapun boleh menyaksikan, menikmati ibadah pagi ini. Minta kuasa Allah terus bekerja, mengalir memenuhi kehidupan kita semua. Yesus sudah curahkan Roh Kudus-Nya dan bahkan sudah termaterai dalam kehidupan kita semua. Bekerjalah ya Roh Kudus, terus nyatakan kuasa-Mu, lawatanmu bagi kami semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah pada pagi ini kita rindu dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan kita, memimpin kita, menguasai kehidupan kita, sehingga kita ada di dalam jalan kebenaran yang daripada Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, kita membawa hidup kita terus kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya, hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, Dialah penolong yang sejati, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, haleluya, lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari Roh Kudus Engkau bekerja bagi kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi kita katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Bertahtalah, lebih lagi urapan-Mu, amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, benar Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memenuhi setiap kehidupan kami, untuk bekerja di dalam hidup kami, mengurapi kami. Kami menyadari tanpa kuasa pimpinan dari
kami. Pakai kami sebagai kaum wanita-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Terus berkarya Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kemuliaan Allah boleh senantiasa dinyatakan melalui setiap keberadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami semuanya. Memberkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada. Mungkin hari ini ada yang di dalam pergumulan, ada yang di dalam masalah, kelelahan, atau mungkin ada masalah yang sangat menghimpit. Kiranya Tuhan Engkau yang akan hadir, Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kekuatan, pemulihan di dalam setiap kehidupan, keberadaan kami semuanya. Pagi ini ada jawaban yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Ada kekuatan baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami percaya berkat-Mu turun atas kami semuanya. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua sudah diberkati ya. Pagi ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Desi Wawon, dan juga pujian penyembahan yang disampaikan, yang dipimpin oleh Ibu Emil. Biarlah kita semua boleh menerima berkat. Amin. Ya. Mari ibu-ibu, kami mengundang di tanggal 15 Juni jam 4 sore. Mari kita datang beribadah di tempat ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kita tetap semangat, kita tetap selalu jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam sukacita.